Salam Pancasila. Di sini kita akan berbicara tentang pendidikan Pancasila untuk SMA kelas 12. Dalam topik Pancasila sebagai identitas bangsa. Kalau kita perhatikan di dalam sejarah perumusan dasar negara yang diawali dari sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, Soekarno memberikan suatu pendapat yang disampaikan dalam mengawali pendapatnya tentang dasar negara. Dia mengatakan Pancasila adalah suatu Weltanschauung, suatu dasar falsafah bangsa yaitu Pancasila, adalah suatu alat pemersatu yang saya yakin-yakinnya bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke hanyalah dapat bersatu padu di atas dasar Pancasila itu. Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah. Itu merupakan salah satu isi dari pidato Soekarno di dalam penyampaian ide pandangannya tentang dasar negara yang menyebutkan dasar negara itu adalah Pancasila. Dia mengatakan bahwa dasar negara sebagai filosofi Grundslag atau Weltanschauung, Pancasila merupakan alat pemersatu bagi bangsa Indonesia. Nah, dari situlah telah terlihat dengan jelas Soekarno menyampaikan istilah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kalau kita melihat dari cuplikan-cuplikan pidato-pidato Soekarno itu mengatakan dengan jelas bahwa Pancasila sebagai alat pemersatu yang digali atau yang berasal dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia jauh sebelum keadaan pada saat itu, atau jauh sebelum Soekarno berdiri untuk menyampaikan pandangannya terhadap dasar negara. Dan dia mengatakan bahwa Pancasila adalah suatu kekuatan utama di dalam perjuangan kemerdekaan dalam pembebasan diri bangsa Indonesia dari kolonialisme. Dan nilai Pancasila merupakan nilai yang sudah hidup dan berkembang dalam segala aspek kehidupan bangsa Indonesia seperti yang sudah kita ketahui semenjak manusia ataupun masyarakat di Nusantara ada, bahwa nilai-nilai Pancasila itu sudah ada mengakar, berkembang, dan bersifat dinamis di dalam diri bangsa Indonesia. Yang kemudian dapat kita ambil dari pandangan-pandangan yang disampaikan oleh Soekarno, bahwa pandangan tersebut memiliki nilai sebagai nilai kodrat atau nilai yang sudah mengakar di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Itu makanya dia mengatakan bahwa Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia, karena digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang dihidupi masyarakat Nusantara semenjak zaman prasejarah dan berkembang terus-menerus dalam waktu yang sangat lama, mulai daripada kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia sampai pada masa tahapan kerajaan Hindu, Buddha, kerajaan Islam, sampai kepada masa penjajahan. Dari situlah Soekarno menyampaikan pandangannya dengan melihat sejarah perkembangan tersebut atau dinamika sejarah tersebut. Soekarno sampai pada kesimpulan secara sosiologis bahwa bangsa Indonesia hidup di alam ketuhanan. Karena di dalam perkembangan itu
juga telah berkembang aliran-aliran kepercayaan, berbagai pandangan-pandangan kepercayaan sampai kepada konsep-konsep monoteisme yang kita lihat sekarang ini. Itu merupakan bagian daripada nilai kodrati Pancasila. Yang kedua bisa kita lihat nilai kodrati Pancasila menurut Yudi Latif. Dia mengatakan bahwa setiap sila Pancasila mencerminkan suatu perspektif dari keutuhan integritas kodrat manusia yang saling berkaitan. Dari keutuhan suatu kesatuan manusia secara kodrat yang saling terikat secara sosiologis dari satu kepada yang lain. Dan di dalam keterikatan-keterikatan tersebut dia menyatakan bahwa nilai-nilai kodrati ini Pancasila itu pertama sekali telah disampaikan bahwa keberadaan manusia itu adalah merupakan suatu ciptaan. Hal inilah yang tercermin di dalam nilai religius di sila yang pertama. Kemudian dia mengatakan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri dan mengucilkan diri dari keberadaan orang-orang lain. Karena memang bahwa pada dasarnya manusia itu adalah merupakan makhluk yang saling ketergantungan satu sama lain, yang saling terikat satu dengan yang lain. Maka dikatakan bahwa secara kodrat manusia itu merupakan manusia yang hidup di antara sesama manusia. Dengan kata lain, manusia akan memiliki nilai sebagai manusia jika berada di antara manusia yang lain. Yang ketiga, Latif juga mengatakan bahwa manusia sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan ruang hidup yang nyata untuk membangun relasi dengan orang lain. Disinilah yang dikatakan bahwa manusia itu adalah manusia yang hidup bersama, berkelompok, berorganisasi, dan itulah yang menjadi dasar yang menyebutkan manusia adalah sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari interaksi antar sesama manusia di dalam mencapai apa yang menjadi tujuan, cita-cita, atau harapan. Yang keempat, Latif juga mengatakan bahwa keberadaan manusia itu adalah roh dan menubuk, roh dan fisik. Itulah keberadaan daripada manusia. Fisik manusia itu akan dikendalikan oleh roh atau akan dikendalikan oleh kemampuan-kemampuan religi untuk bisa hidup baik di antara sesama manusia. Kemudian kita akan coba melihat pendapat daripada Mubyar Purwasasmita yang mengatakan bahwa Pancasila sebagai nilai ideal kemanusiaan itulah merupakan nilai kodrati daripada Pancasila menurut Mubyar, bahwa Pancasila merupakan nilai-nilai ideal kemanusiaan. Maka upaya pembentukan manusia ideal atau manusia seutuhnya ada 5 unsur yang dibutuhkan manusia. Pertama, unsur tubuh atau badan atau unsur biologis. Ada keterikatan-keterikatan, kebutuhan-kebutuhan secara biologis yang akan dipenuhi manusia di dalam hubungan dengan manusia lain. Yang kedua, unsur penalaran atau mampu berpikir, analitik dan sistematis, sintetis. Ini merupakan kemampuan dasar yang dimiliki oleh manusia, yaitu kemampuan cipta. Kemampuan cipta, kemampuan berpikir secara realistis itu telah dimiliki manusia sebagai bagian daripada nilai kodrati manusia di dalam Pancasila. Yang ketiga, nilai etika. Hal ini bisa muncul daripada nilai rasa, nilai ikatan pergaulan, nilai tata krama di dalam interaksi, nilai sopan santun, tatanan nilai. Ini merupakan hal-hal yang dimiliki manusia sebagai bagian daripada nilai kodrati Pancasila bagi masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya adalah nilai unsur keimanan dan ketakwaan sebagai implementasi daripada kesadaran religi masyarakat itu sendiri yang telah tumbuh berkembang, diawali daripada pandangan-pandangan animisme,
dinamisme, animisme, totemisme, politeisme, dan monoteisme sampai yang sekarang. Nah, di sini bagaimana Pancasila itu dikatakan sebagai identitas bangsa? Dari pandangan-pandangan yang sudah kita bicarakan sebelumnya, dari ketiga pendapat-pendapat tadi, dapat dikatakan bahwa Pancasila adalah sebagai Weltanschauung atau dasar falsafah bagi bangsa Indonesia. Maka dalam hal ini, Pancasila merupakan alat pemersatu di dalam berbagai hal keberagaman atau heterogenitas bangsa Indonesia. Seperti yang sudah dikatakan oleh Soekarno di dalam pidatonya, bahwa saya yakin seyakin-yakinnya bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah dapat bersatu padu di atas Pancasila. Dan itulah yang menjadi dasar daripada pemikir-pemikir bangsa Indonesia dalam proses pembentukan bangsa dan negara untuk merdeka. Telah terbukti bahwa Pancasila itu merupakan kekuatan utama dalam perjuangan kemerdekaan pembebasan bangsa Indonesia dari kolonialisme. Nah, itulah menjadi identitas bangsa Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita akan coba melihat satu persatu sila-sila Pancasila sebagai identitas bangsa. Pertama, di sini dikatakan ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini menyatakan bahwa Indonesia mengakui eksistensi ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita memahami arti ketuhanan yang Maha Esa itu, pertama, ketuhanan berasal dari kata Tuhan. Tuhan itu diartikan adalah sebagai causa prima, dalam arti sebagai awal pertama, yang sering disebut sebagai penyebab pertama. Dalam arti penyebab pertama, bahwa Tuhan itu adalah sebagai pencipta, yang Maha Esa satu-satunya sebagai pencipta. Hal inilah yang menjadi nilai dasar bagi bangsa Indonesia, bahwa setiap warga negara Indonesia, rakyat Indonesia, merupakan suatu kewajiban untuk menerima pandangan paham ketuhanan melalui agama ataupun kepercayaan. Itu makanya berdasarkan sila pertama tersebut, Indonesia tidak mengakui adanya pandangan-pandangan ateisme yang tidak menerima Tuhan, pandangan-pandangan etatisme yang memisahkan konsep ketuhanan dengan negara, dan pandangan-pandangan yang mencampur adukan ajaran agama. Itu merupakan suatu hal-hal yang tidak diterima di dalam konsep ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berasal dari kata manusia. Manusia itu adalah merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang diakui sebagai makhluk ciptaan paling mulia. Kenapa dikatakan manusia itu sebagai makhluk yang paling mulia? Karena pada dasarnya manusia itu dibekali, pertama, nilai harkat. Nilai harkat adalah nilai luhur yang hanya dimiliki manusia di antara ciptaan-ciptaan yang lainnya. Dan nilai luhur manusia itu terlihat dari kemampuan-kemampuan dasar yang dimiliki manusia sejak dilahirkan, yaitu kemampuan cipta, kemampuan rasa, dan kemampuan karsa. Yang kedua, nilai derajat. Manusia adalah sebagai makhluk tertinggi, makhluk paling sempurna di antara ciptaan lainnya. Kemudian nilai harkat, nilai martabat. Martabat itu adalah manusia itu tetap memiliki nilai sebagai manusia di antara sesama manusia. Kadang-kadang memang hal ini sering dikaitkan dengan peranan dan status. Adil dan beradab. Adil di dalam arti adanya pengakuan hak dan kewajiban yang seimbang. Itulah konsep yang adil di dalam Pancasila. Jadi setiap orang yang sudah memiliki, yang sudah melakukan apa yang menjadi kewajiban, maka dia dapat memperoleh apa yang menjadi haknya.
dan beradab, nilai-nilai kerohanian, nilai-nilai etika, nilai-nilai estetika. Nah, itu yang dikatakan dengan beradab, nilai-nilai moral. Jadi, kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah manusia-manusia yang telah diciptakan di dalam persamaan hak dan kewajiban berdasarkan nilai-nilai moral, etika, estetika, dan lain sebagainya. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan, kalau dikatakan persatuan berasal dari kata satu. Per yang disatukan, digabungkan. Ini adalah konsep yang mengarah kepada keberagaman-keberagaman atau heterogenitas Indonesia dari berbagai aspek, umpamanya heterogenitas agama, heterogenitas bahasa, heterogenitas suku, heterogenitas budaya, heterogenitas pandangan, konsep, organisasi, dan lain sebagainya. Itu dipersatukan menjadi satu yang tidak terpisah-pisahkan, yang disebut dengan Indonesia. Itu makanya bahwa konsep persatuan Indonesia itu merupakan suatu konsep yang tidak bisa ditawar lagi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi tidak ada istilah pemisahan-pemisahan. Pengakuan terhadap heterogenitas tetap ada, tetapi pemisahan-pemisahan berdasarkan heterogenitas itu tidak ada di Indonesia karena telah disatukan sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia. Pancasila di dalam sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dalam arti atau dasar katanya rakyat. Hal ini merujuk kepada pandangan, paham yang menyatakan bahwa rakyat adalah sebagai pemimpin yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi negara itu ada di tangan rakyat. Dengan tata cara kepemimpinan secara hikmat dan bijaksana. Dalam arti hikmat dan bijaksana bahwa kepemimpinan yang dilakukan adalah kepemimpinan yang mengarah untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Jadi kekuasaan, kedaulatan dari rakyat ditujukan untuk kepentingan rakyat. Pandangan perwakilan yang mengatakan bahwa penyelenggaraan negara, pemerintahan di dalam pemenuhan kepentingan-kepentingan rakyat berdasarkan kedaulatan rakyat itu dilakukan melalui badan-badan perwakilan atau lembaga-lembaga perwakilan sebagai penyelenggara negara. Tetapi di dalam penetapan suatu kebijakan atau keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat. Itu makanya di dalam penyelenggaraan negara, kesepakatan atau keputusan secara musyawarah untuk mufakat atau konsensus itu adalah merupakan keputusan yang paling utama yang diharapkan dalam penyelenggaraan negara. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana prinsip ini menggarisbawahi komitmen untuk memastikan adanya distribusi yang adil dari seluruh sumber daya dan manfaat ekonomi di antara seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini adalah merupakan suatu cita-cita luhur tanpa melihat batas-batas apapun di dalam masyarakat Indonesia. Apakah itu batas wilayah, batas suku, batas agama, batas golongan, batas bahasa. Itu bukan menjadi suatu penghambat, penghalang di dalam menciptakan keadilan sosial. Dalam arti, keadilan yang sudah berlaku secara universal bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dalam hal ini, distribusi segala sumber daya yang ada dan distribusi di dalam pemanfaatan ekonomi dan distribusi pemanfaatan dari hasil pembangunan harus bersifat menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia, harus bersifat menyeluruh di seluruh rakyat Indonesia.
Maka pada dasarnya keadilan sosial itu tidak mengenal umpamanya daerah tertinggal, masyarakat tertinggal, dan lain-lain sebagainya. Tetapi distribusi produksi dan ekonomi menyebar secara merata ke seluruh rakyat Indonesia sebagai cita-cita di dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, demikian pemahaman kita tentang Pancasila sebagai identitas bangsa. Terima kasih.